Selamat siang CLCC. Haleluya. Bulan ini kita belajar tentang membangun kebiasaan sesuai dengan kerajaan Allah. Ya, dan saya hari ini berkhotbah tentang speaking life, memperkatakan kehidupan. Kalau kita lihat Yesus selama 3,5 tahun dia melayani Bapak Ibu, selain dia melakukan banyak mujizat, memberitakan Injil, ada hal yang penting yang dia juga selalu lakukan adalah memperkatakan kehidupan. Kemanapun dia pergi, dia selalu memperkatakan hal yang menghidupkan kembali iman orang, pengharapan orang, masa depan yang gelap dihidupkan kembali oleh karena perkataan-perkataannya. Jadi kita mesti membangun kebiasaan yang sama dengan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu apa? Memperkatakan kehidupan. Itu adalah bagian dari praktek kebudayaan, kebiasaan di dalam kerajaan Allah. Nah, saya akan mengawali dengan satu orang namanya Ted Kaczynski. Ya, namanya agak susah ya. Dia dikenal sebagai pelaku kasus Unabom. Unabom itu University and Airlines Bombing. Jadi rupanya yang ditarget adalah kampus-kampus dan institusi penerbangan. Nah makanya disebutnya Unabom case-nya ini. Ted adalah seorang yang melakukan pengeboman kurang lebih 17 tahun. Gak pernah ketangkep selama 17 tahun. Dia random aja ngebom sesuka hatinya. Dia tinggal di tengah hutan, dia punya satu kabin, dia tinggal di tengah hutan sendirian di sana. Dan dari 16 kali pengeboman, ada 3 orang yang meninggal dan 23 cedera. Karena bom yang acak, jadi dia kirim paket isinya bom diledakkan dari jauh. Kadang-kadang paketnya sudah dibuka dulu meledak, atau bahkan belum dibuka sudah meledak. Nah, setelah kemudian tertangkap, diselidiki backgroundnya, rupanya Ted ini seorang jenius. Dia sangat pintar sekali matematika karena umur 16 tahun dia sudah diterima kuliah di Harvard. Hebat sekali. Nah ketika dia ditangkap para psikolog dan ahli mencoba memahami kenapa orang yang begitu pandai, anak muda yang menjanjikan ini, kemudian berubah menjadi monster teroris yang ngebom dan membunuh orang, mencederai orang. Lalu kemudian ditemukan salah satu penyebabnya dugaannya adalah waktu Ted umur 16 tahun masuk ke dalam Harvard University. Rupanya di Harvard ada sebuah eksperimen yang disponsori oleh CIA, Badan Intelijen Amerika. Dan kemudian hari eksperimen ini dihujat dan dikecam dan tidak boleh dilakukan lagi karena sangat berbahaya. Nah tapi pada waktu itu ini dilakukan eksperimennya. Eksperimennya seperti apa? Mereka buka lowongan siapa yang mau jadi volunteer untuk menjadi objeknya, objek eksperimen. Mendaftarlah si Ted ini. Tapi gak pernah dikasih tahu akan diapain, cuma dikasih tahu ini eksperimen psikologis aja gitu ya. Nah begitu sudah dimulai, rupanya selama 3 tahun, sekitar 1 minggu sekali, si Ted ini diminta untuk menulis esai apa yang dia yakini tentang hidup. Ya, pandangan hidupnya, ya apapun. Dia percaya misalkan, oh saya yakin nanti masa depan saya akan baik, gemilang, saya akan jadi orang sukses, misalkan kayak gitu ya. Dia menulis esai. Nah setiap kali dia selesai menulis esai akan dibawa masuk ke dalam satu sesi, ada interrogator berkerumun, lalu menyerang, merendahkan, melecehkan, mentertawakan, dan menghancurkan apa yang diyakini oleh si Ted ini. Jadi ketika dia diminta suruh cerita, oh nanti saya masa depan saya akan cerah, saya nanti akan melakukan pekerjaan ini, lalu saya akan buat ini, lalu masa depan saya akan begini. Lalu mereka mentertawakan, mereka menyerang dengan frontal, agresif dan kasar. Mereka bahkan ngata-ngatain dan bilang, wah kalau lihat wajah kamu mah gak mungkin. Masa depan kamu pasti berantakan, kemampuanmu pasti cuma segini-segini aja. Apa yang kamu percaya itu semuanya bohong, semuanya itu omong kosong. Gak akan pernah terjadi, itu dilakukan terus selama 3 tahun. Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian para psikolog, para ahli menilai gara-gara eksperimen 3 tahun inilah Ted mengalami apa ya, kalau orang bilang itu penyelewengan mental gitu ya. Dia jadi punya ideologi yang ekstrim tentang kehidupan yang jarang dimiliki orang normal. Dan waktu diteliti, Ted katanya sedang mengalami depresi yang berat sekali selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Nah, apa yang saya mau coba sampaikan dari kasus Ted Kaczynski ini adalah begini. Rupanya perkataan itu sepowerful itu membentuk hidup seseorang. Ini hanya 3 tahun dan itu seminggu sekali.
Tapi mungkin di antara kita setiap hari selama belasan tahun, saudara mungkin mendengar perkataan orang sekitarmu yang mengatakan bahwa kamu itu gak bisa apa-apa, bahwa kamu apapun yang kamu lakukan semuanya akan sia-sia, bahwa kamu ini anak buangan dan sebagainya. Bahkan saya pernah membaca satu cerita, ada orang, saya lupa namanya siapa gitu ya, dia menjadi pembunuh berantai gara-gara mamanya sering ngomong sama dia, kamu itu anak angkat. Padahal itu anak kandung. Tapi setiap kali mamanya marah, melampiaskan kemarahannya, dia selalu bilang, kamu itu cuma anak angkat. Makanya kami itu gak ngurusin kamu. Makanya kami keras sama kamu. Karena kamu itu bukan anak kandung. Padahal dia anak kandungnya. Tapi setiap hari diucapkan seperti itu. Dan dia pahit, dia marah, dia benci dengan hidup. Dia bunuh siapa aja yang dia jumpai. Dia menjadi pembunuh berantai. Pernah juga ada satu kasus, seorang anak laki-laki masih umur sekitar 5 tahun, sekitar TK, SD awal-awal gitu ya. Diejek oleh teman-temannya di sekolah dan dikata-katai, kamu banci gitu. Lalu ketika dia pulang ke rumah, dia cerita sama papanya, dia bilang, "Pah, aku diejek teman-teman, katanya aku banci." Lalu papanya bilang begini, "Memang kamu banci. Kamu jadi cowok tuh jangan kayak gitu, jangan klemer-klemer. Kamu harus kuat, kamu harus ini." Diomelin sama papanya. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika dia dewasa, dia menjadi gay. Saudara, sebuah perkataan kalimat yang diucapkan terus-menerus, itu bisa membentuk hidup seseorang. Makanya kenapa judul khotbah hari ini adalah Speaking Life. Memperkatakan kehidupan, karena kita di tengah dunia yang sering memperkatakan hal-hal yang buruk. Bahkan kita mengatakan kepada diri sendiri seringkali perkataan-perkataan yang juga buruk. Penelitian mengatakan dalam satu hari, kita itu ngomong sama diri sendiri itu 50.000 sampai 70.000 kali. Dalam satu hari. 80% diantaranya itu perkataan yang kita ulang-ulang terus. Diulang-ulang. Dan dari semua yang diulang-ulang itu lebih dari separuh adalah negatif. Itu menurut penelitian. Bayangkan berapa puluh ribu dikali berapa belas tahun saudara hidup. Apa yang saudara omong kepada diri sendiri itu membentuk dirimu sendiri. Makanya saudara, ini ayatnya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Kita baca bersama-sama bagian warna putih. 1, 2, 3. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara pernah ketemu gak orang yang kalau kita ngobrol sama orang ini, kita bukan dapat kasih karunia, kita butuh kasih karunia. Waduh, aku mau ketemu sama ini orang, aduh aku harus doa dulu, menyiapkan hati dulu. Karena ngobrol sama orang ini itu butuh kasih karunia. Ini orang melelahkan sekali, ini orang toksik banget, ini orang perkataannya tuh menyakiti banget. Tapi saudara mungkin juga pernah ketemu orang yang kalau kita ngobrol dengan dia, kita dapat kasih karunia. Celetukannya ya, kita cuma ketemu sebentar, ngobrol sebentar aja, ada sesuatu yang terisi dalam hidup saya. Kita dapat kasih karunia. Orang ini speaking life. Nah seperti itulah saudara harusnya hidup kita. Ini adalah kebiasaan kerajaan Allah. Saudaraku, salah satu yang Yesus lakukan kemana-mana dia pergi, dia memperkatakan hal-hal yang menghidupkan kembali. Ini adalah kebudayaan kerajaan Allah. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar memperkatakan kehidupan, saudaraku. Kata kotor itu dalam bahasa aslinya adalah sapros, artinya busuk, merusak, tidak berguna. Tidak semua perkataan itu sebenarnya perlu dan ada gunanya untuk diucapkan, tapi seringkali kita ucapkan begitu saja. Dan seringkali kata-kata ini sebenarnya merusak. Ada satu kebudayaan, beberapa kebudayaan lah Bapak Ibu ya, yang sering menggunakan kata-kata yang menurut saya sia-sia, tapi menjadi bagian dari kebudayaan itu. Saudara kalau pergi ke Surabaya, ini saya bukan mau ngomongin gimana-gimana. Tapi saudara kalau pergi ke Surabaya, untuk menunjukkan keakraban, mereka akan panggil kamu cak-cok, saudara. Ya, ketemu teman baik itu, woi jancip, gitu. Saudara. Orang bilang, itu memang budaya, itu memang biasalah kalau kita. Bapak Ibu Saudara, kebudayaan kita adalah kerajaan Allah. Jangan sampai budaya manusia itu mengatasi kerajaan Allah. Kita harus membangun budaya kerajaan Allah melebihi budaya yang dibangun oleh manusia.
Kalau kita tahu itu tidak membangun. Gini saudara, kalau dia hidupnya lagi baik-baik aja, ya duit lagi banyak, kerjaan lancar, orang baik sama dia semua. Kita datang, kita panggil dia, "Weh jantit," gitu ya. Mungkin dia ketawa-ketawa. Tapi saudara nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup dia. Mungkin dia hidup lagi nggak enak, dia lagi berantakan. Terjadi sesuatu, hidupnya lagi mengalami kemalangan yang besar. Kita datang-datang main jan gitu kan saudara. Orang bisa kemudian terluka, orang kemudian bisa marah, orang kemudian bisa sakit hatinya, tidak menghidupkan sama sekali. Nah itu sebabnya saudara, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada 3 hal yang kita perlu lakukan untuk speaking life. Pertama adalah saring sebelum berbicara. Amsal 17 ayat 27 mengatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Kalau kita terjemahkan menurut bahasa aslinya, literally kita terjemahkan dalam satu frase. Kurang lebih ayat ini sebenarnya berkata begini, orang yang bijaksana itu mempertimbangkan apa yang dia mau katakan, karena dia tenang dan menguasai dirinya. Nah itu kurang lebih ayatnya bunyinya kayak begitu. Sudah kita hidup di era dan budaya di mana orang tuh ngomong dulu baru mikir, benar gak sih? Terutama kalau sudah lihat di media sosial, orang itu, kalau orang Jawa bilang tuh asjep. Asal jeplak. Wes pokoknya ngomong dulu aja ya, nggak pakai dipikir gitu kan ya. Nah kita hidup di tengah dunia yang seperti itu. Dan saya nggak ngomong yang non Kristen loh. Saya ngomong ini orang-orang Kristen yang seperti itu loh Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau Anda hidup di dunia media sosial agak lama gitu ya. Saudara kan nggak bisa bedain orang Kristen sama nggak Kristen saudaraku. Karena semua kalimatnya itu udah mirip semua. Ya jangan saudara pikir orang Kristen tuh tanda kutip di media sosial banyak yang lebih baik daripada orang non Kristen. Enggak. Makanya saya sering menyebut mereka tuh kadrun Kristen saudara. Karena parah sekali. Itu kalau saudara mau lihat TikTok tuh banyak tuh penghuni-penghuni TikTok tuh kayak begituan. Ya makanya saya masuk TikTok 3 minggu habis itu keluar gak mau masuk lagi. Baru posting ya saudara ya. Udah didatangi makhluk-makhluk ini. Ada satu orang pernah posting ya. Dia posting musik orkestra klasik gitu yang indah, megah gitu ya. Terus dia posting, dia bilang begini, beginilah pujian dan penyembahan yang sejati untuk Tuhan. Tidak seperti di tempat-tempat itu yang menyanyi berjingkrak-jingkrak seperti kesurupan. Wah, saya kalau jadi tim CLCC mungkin tersinggung ya. Untung tadi gak terlalu jingkrak-jingkrak, biasa aja ya. Yang tadi ibadah 2 agak jingkrak-jingkrak gitu ya. Kesurupan. Dalam hati saya bilang kalau kesurupan Roh Kudus ya gak apa-apa lah. Kan gitu. Tapi kemudian ada yang komen lagi, balas lagi komen gitu kan. Raja Daud saja menari-nari berjingkrak-jingkrak. Sampai istrinya menganggap dia seperti orang gila. Lalu dia balas, model seperti itulah pujian sampah. Asik. Siapa orang ini kok bisa menilai mana yang sampah, mana yang bukan? Sudah lihat sekelilingmu 360 derajat. 1, 2, 3. Sret. Yang mana yang sampah, mana yang bukan? Sudah gak bisa menilai itu. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Betul gak? Ada orang mungkin khidmat banget, wajah kusuk, ya kan dengan penuh hormat posturnya. Tapi mungkin hatinya sedang memikirkan yang jahat. Nggak ada yang tahu. Ada orang berjingkrak-jingkrak tapi hatinya diluapi dengan ucapan syukur karena dia melihat kebaikan Tuhan selama seminggu itu. Siapa yang tahu saudara? Nggak ada yang tahu. Tapi kan nggak mikir dulu, nggak disaring dulu, ngomong aja dulu. Kan gitu kan saudara? Dia tidak sadar apakah yang dia ucapkan itu kehidupan atau kematian. Dia mungkin mematikan beberapa orang yang berniat untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Perkataan yang kita ucapkan membentuk kehidupan orang, maka perkatakanlah kehidupan. Apa yang kita bisa pakai untuk menyaring? Pertama, apakah itu benar atau tidak? Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Di mana ayatnya? Saya kalau kayak gitu-gitu tuh tergoda pengen nyemplung ikut komen saudara ya. Tapi 5 tahun terakhir saya sudah melatih diri, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Udah gak usah ikutan. Saya tuh pengen nanya, emang ada ayatnya di Alkitab di mana ya? Kalau pujian yang sejati itu harus musik klasik. Musik klasik kan ditemukannya di Eropa tahun 1000 sekian, 1000 berapa ratus sekian. Waktu zaman Alkitab kan musiknya musik Timur Tengah. Deng deng
deng deng deng deng deng deng deng deng na 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 na. Kan gitu saudara. Nah, siapa yang bilang musik klasik adalah satu-satunya musik pujian yang sejati? Ayatnya ada di mana? Enggak ada. Nah, maka kita perlu menyaring setiap komentar-komentar itu loh. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan enggak? Kedua, perlu enggak sih emang itu diucapkan? Ketiga, apakah tepat enggak waktunya? Kadang-kadang yang kita ucapkan ayat firman Tuhan, ayat Alkitab. Tetapi waktunya tidak tepat. Kadang-kadang seperti itu saudaraku. Ya. Ada teman lagi stres, lagi berbeban berat, ngalamin kejadian guncangan emosional yang berat. Kadang-kadang kita datang membawa ayat Alkitab gitu, terkutuklah engkau. Waduh, makin terkutuk saudara ya. Hidup udah berat makin terkutuk gitu kan. Kamu sepertinya menyimpan dosa. Wah ya. Itu kan mirip Ayub. Saudara, saya waktu baca kisah Ayub, saya itu sempat bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan menghukum sahabatnya Ayub ya? Padahal sahabatnya Ayub tuh baik loh. Begitu dengar kabar, mereka langsung datang, pasang abu di kepala, ikut berkabung, ikut berpuasa, duduk, nggak ngomong di sebelahnya Ayub. Untuk berempati dan bersolidaritas sepenanggungan gitu kan. Saya pikir kenapa ya kok Tuhan marah menghukum teman-temannya Ayub. Rupanya di tengah-tengahnya setelah masa berkabung itu, teman-temannya sahabat Ayub bilang begini, Ayub kamu pasti punya dosa. Gak mungkin kamu gak berdosa. Pasti kamu ada dosa, makanya kenapa hidupmu merana malang sial banget hidup kamu. Ayub sampai bilang, enggak, aku enggak melakukan apa-apa yang bersalah di hadapan Tuhan. Enggak mungkin, kamu pasti berdosa. Nah, saudara, perkataan yang tidak tepat pada waktunya. Tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, itu seringkali juga mematikan kehidupan orang. Sudah banyak orang imannya mati, bukan karena kenapa-kenapa. Karena perkataan saudara seiman yang tidak tepat pada waktunya. Maka kita perlu menyaring sebelum berbicara. Satu. Yang kedua, terus harus memurnikan hati. Karena ayatnya bilang begini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari gudang hatinya yang baik, perbendaharaan. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Bagian warna putih kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena yang diucapkan mulut, meluapnya dari hati, saudaraku. Sebuah perkataan yang melukai seseorang didahului dengan hati yang terluka lebih dahulu. Perkataan yang bisa menyembuhkan hati seseorang didahului oleh hati yang juga sudah sembuh lebih dahulu. Perkataan yang mengvonis, menghakimi didahului oleh hati yang merasa paling benar. Saudaraku, hati selalu mendahului. Nah, masalahnya adalah menjaga hati itu tidak seminggu sekali, tidak dengan cara datang ke kebaktian seperti ini. Iya, datang ke kebaktian adalah usaha kita menjaga hati. Tapi menjaga hati dilakukan setiap saat. Bukan seminggu sekali, bukan setiap hari, tapi setiap saat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hampir setiap saat juga hati kita itu bisa dikotori oleh apapun. Sudah keluar dari ruangan ini, habis kebaktian, wah berasa kayak hati murni, suci, habis ketemu Tuhan ya. Terus teman lewat, ih wajahmu kok nyeleneh, wajah kok nyeleneh. Teng, hati bisa langsung gak enak. Hati gak enak, nanti perkataannya bisa gak enak. Kayak wajah lu paling bener aja, ya kan. Nah saudaraku, kita mesti terus menjaga hati, karena dari situlah sumber perkataan kita. Saring sebelum berbicara. Kedua, kita harus terus memurnikan hati. Makanya saudara, setiap hari saya tuh belajar gitu ya. Terus tanya Tuhan, Tuhan hati saya benar gak hari ini? Tuhan saya udah benar belum hatinya? Kadang-kadang saya bisa berasa loh kalau hati saya gak benar. Kadang-kadang ya. Apalagi saya ini orang cermat, orang yang kritikus. Saya ini sebenarnya adalah kritikus saudara. Ya, memang wajah kelihatan baik ya. Kalau Anda lihat kayaknya baik dan tidak sombong. Tapi sebenarnya saya ini kritikus. Jadi kadang-kadang kalau saya duduk kebaktian seperti ini ya. Tidak lagi pelayanan khotbah. Saya lagi menjadi audience duduk ya. Kadang-kadang di gereja saya kalau ada yang khotbah. Pas khotbahnya agak muter-muter gak jelas gitu ya. Saya hati itu bisa menyeleweng. Saya bisa bilang ini. Duh ini maksudnya tuh jangan ngomong kayak gitu. Harusnya tuh kayak gini aja. Aduh mending ku aja yang khotbah deh. Ih bisa gitu saudara. Nyolot. Wah.
Saya langsung sadar, idih nyolot banget sih kamu. Jangan gitulah ya. Belajar sudah menjaga hati itu gak gampang loh. Ya, hati manusia tuh mudah sekali menyeleweng dan kadang-kadang gak sadar kalau lagi nyeleweng. Maka kita tuh mesti ingat lagi. Saudara. Saya ingat banget saya habis ikut mata kuliah gitu ya, kajian teologis kitab Roma, asik. Ya. Nah saudara, di situ saya belajar ada satu kebenaran yang dahsyat banget. Ya, rupanya ada orang-orang yang merasa dirinya itu jauh lebih baik daripada orang lain, dan oleh karena itulah dia menimbun dosa. Maksudnya gimana? Setiap kali dia ngerasa dirinya lebih baik, itu nggak saat teduh kan? Makanya dong saat teduh. Itu kita nimbun dosa satu. Ya, waktu saya ngomong, khotbah jangan kayak gitu dong. Harusnya perumpamannya gini. Aduh yang bener dong. Saya nimbun dosa satu, saudara. Dan itu setiap hari terjadi. Kalau kita nggak sadar terjadi terus, saudara. Betapa banyak dosa sudah saya timbun. Makanya saya kurus begini, saudara. Ya. Nah, makanya kalau kita nggak jaga hati, nanti pulang kebaktian, gimana? Aduh yang khotbah kurang tajam tadi. Itu kan keluar dalam bentuk perkataan saudara. Karena hatinya udah gitu. Ya, makanya mesti jaga hati gitu loh saudara. Ya, itu harus setiap hari. Terakhir. Pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Asik. Ya block chord aja ya. Nah saudara yang ketiga ya, 1 saring sebelum berbicara. 2 hati ini harus terus dimurnikan dan dijaga. 3 pakai perkataan untuk menghidupkan. Saudara, Tuhan menciptakan kita mulut dan dia memberikan beberapa guidance. Tapi dia memberikan kita kebebasan bagaimana kita pakai mulut kita dan jempol kita. Ada orang yang memakainya untuk memperkatakan kehidupan, tapi ada banyak orang memakainya untuk mematikan hidup orang lain. Saudara, hari ini keluar dari ruangan ini, pilihlah speaking life. Pilihlah memperkatakan kehidupan. Ayatnya bagus banget. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Mulut orang benar harusnya menjadi sumber kehidupan. Kenapa saudara? Di tengah dunia yang penuh kegelapan tanpa pengharapan. Saudara hari-hari ini, terutama kalau sudah hidup di Indonesia, perkataan orang di sekitar kita itu banyak yang sudah kehilangan harapan. Sudah banyak orang menceritakan tentang perselingkuhan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, anak yang ditinggalkan, anak kurang ajar pada orang tua membebani hidup anak, sandwich generation. Dan berbagai cerita-cerita mulai dari bensin, minyak, emas, semuanya palsu. Saya khawatir nasi yang saya makan bukan nasi rupanya nanti. Nanti pulang tolong dicek saudara, terong yang saudara beli beneran terong atau bukan. Saudara, kalau saudara berbicara dengan orang-orang hari-hari ini, saudara lihat dunia ini makin gelap saudara. Dunia ini makin kehilangan harapan. Bukan cuma Indonesia loh saudara, global. Saudara lihat di media sosial, orang mulai bilang yang kabur aja dulu itu bukan cuma di Indonesia loh. Saudara, banyak orang Eropa juga mulai pindah meninggalkan negara mereka. Jadi kita ini saling kabur-kaburan. Kita kabur ke negara yang mereka juga kabur ke negara lain, saudaraku. Dunia ini tidak bertambah lebih baik. Alkitab sudah menubuatkan dunia akan makin jahat, makin gelap. Tapi pertanyaannya apakah gereja menjadi tempat orang menemukan kehidupan? Sudah di rumah, mereka mungkin mendengarkan perkataan-perkataan yang mematikan dari orang tua mereka sendiri. Orang tuanya mungkin bilang, kamu ini anaknya siapa? Ya, anaknya siapa kok lupa, amnesia dia. Ya, kamu ini anak apa? Kamu madesu, kamu gak ada harapan dan sebagainya. Ketika mereka datang berjumpa dengan kita, gereja bukan ruangan ini, gereja adalah saudara. Ketika mereka berjumpa dengan saudara, apakah mereka mendengarkan perkataan yang menghidupkan iman mereka kembali, pengharapan mereka kembali? Saudara, saya tahun 2020 buka konseling pernikahan. Mengerikan saudara, kalau sudah lihat kondisi pernikahan hari-hari ini, mengerikan. Jadi kalau gereja ini mulai berfokus ada camp marriage, camp pernikahan, equipping pernikahan, saudara perlu ikut. Saudara harus support. Kondisi pernikahan hari-hari ini, kalau mau dibuka saudara, ngeri sekali. Yang datang kepada saya bukan cuma pernikahan non-Kristen, banyak pernikahan Kristen yang mengerikan juga saudaraku. Tapi apakah kita masih speak life? Apakah kita masih berkata ada pengharapan?
Sudah hari ini saya barusan ngepost di thread saya bilang begini, pernikahan itu ajaib ya. Pasangan kita bertambah gemuk dan bertambah tua, kan mayoritas gitu ya. Ada yang enggak, puji Tuhan. Kalau saya sih enggak tambah gemuk, saya tambah kurus dari waktu ke waktu. Melewati ratusan bahkan ribuan pertengkaran. Melewati masa-masa di mana membosankan, mau ngomong apa enggak tahu, rutinitas. Tapi anehnya, dari waktu ke waktu, kita makin mencintai pasangan kita. Sekalipun melewati ratusan dan ribuan pertengkaran, kita tetap memaafkan dan dimaafkan dalam kesalahan. Sekalipun kita pernah bosan, rutin dan tidak tahu harus berkata-kata apa, tetapi kita terus memegang janji kita untuk sehidup semati sampai Tuhan memanggil kita lagi. Dan kalau saya ditanya hari ini Bapak Ibu Saudara, meskipun saya banyak melakukan kesalahan kepada istri saya banyak melewati momen-momen di mana saya menyakiti dia, saya terus diampuni oleh istri saya. Dan saya kalau ditanya, di titik saya berdiri hari ini, saya mencintai istri saya lebih daripada waktu saya pertama kali jatuh cinta pada pandangan pertama dengan dia. Saya ngomong kalimat ini, saya mau ngomong gini loh, pernikahan itu ajaib. Tempat di mana kasih tidak bersyarat bisa ditemukan. Tapi waktu saya mengucapkan kalimat ini, pasti ada banyak orang bilang begini, good for you kak, pernikahan saya mah udah bubar. Bagus kakak bisa begitu. Saya mah sekarang cuma tinggal puing-puing aja. Ya bertahan demi anak dan sebagainya bla bla bla. Tapi saya akan tetap mau memperkatakan kehidupan. Di mana ada Yesus di situ. Hal yang tidak mungkin bisa terjadi kapan saja. Dengan cara seperti apa saja. Saudara kalau engkau baca di Alkitab bagaimana Yesus membuat mujizat. Tidak pernah bisa disangka. Kadang-kadang dia meludah ke tanah. Dia pakai tangan diupek-upek ke mata orang. Kadang-kadang dia suruh orang itu pergi mencemplungkan diri ke dalam kolam. Kadang-kadang dia minta orang itu menunjukkan di depan kepala imam Farisi. Kadang-kadang dia cukup menghardik begitu saja dan iblis keluar dari tubuh orang itu. Tidak pernah bisa diduga bagaimana caranya. Selama ada Yesus di tempat itu, engkau selalu punya pengharapan. I want to speak life to your marriage hari ini. Sekalipun engkau melihat dengan mata kepalamu tidak ada harapan, undang Yesus sekali lagi datang. Karena engkau akan melihat hal yang tidak disangka, hal yang tidak diduga. Yesus sanggup lakukan. Saudara, dunia perlu mendengar perkataan ini lebih banyak dan lebih sering lagi. Karena sudah tidak ada pengharapan di tengah-tengah kita. Saya tutup dengan satu kejadian. Satu kali perempuan kedapatan berzina dan memang dia hidupnya sudah menjadi seorang pezina. Lalu diseret di muka umum siap untuk dirajam, dihakimi massa. Kalau saudara belajar hukum Taurat, dari sekian 600 lebih hukum dalam hukum Taurat, hanya ada 4 yang hukumannya adalah rajam mati. 1, melawan Tuhan. 2, durhaka kepada orang tua. 3, membunuh orang lain. 4, perzinahan. Waktu wanita ini diseret keluar, dia sudah tahu nasibnya, dia pasti akan mati. Dan ketika dia tahu Yesus ada di situ, kemungkinan dia bisa jadi berpikir, mungkin Yesus yang pertama kali akan melempar dia, karena dia dianggap orang yang paling suci pada waktu itu. Sudah, tidak ada harapan, gelap. Kalau saya jadi wanita itu, saya berpikir, this is the end of my life, ini akhir hidup saya. Saya kedapatan berzina, dan memang sepanjang hidup saya penuh dengan perzinahan. Saya layak untuk dihukum seperti ini. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Yesus jump in, dia cuma ngomong begini. Siapa yang tidak punya dosa, silakan lempar batu pertama kali. Tidak ada yang melempar batu karena tidak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kecuali Yesus. Yesus sebenarnya punya hak untuk melemparkan batu itu karena dia tidak berdosa. Tapi kemudian Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, perkataan Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Hanya 2 kalimat, tapi 2 kalimat ini menjungkir balikan hidup wanita itu. Dari kegelapan total yang tidak ada harapan. Hari itu dia memulai lembaran baru sebagai orang yang diampuni. Cuman 2 kalimat, Yesus cuman bilang begini,
aku pun tidak akan hukum engkau. Sekalipun aku punya hak untuk lempar batu ini kepada kamu. Tapi aku tidak lakukan itu. Pergi, tinggalkan hidupmu yang lama, mulai lembaran yang baru. Saudara, mungkin orang tuamu mengucapkan kalimat yang membuat hidupmu gelap total. Engkau tak punya harapan lagi. Mungkin pasanganmu, pernikahanmu, kondisimu hari ini, orang-orang berkata di sekitarmu, mengucapkan kalimat-kalimat kematian. Tapi mungkin 1-2 kalimat dari Yesus akan menjungkir balikan hidupmu. Terowongan gelap yang tidak kelihatan apapun itu, tiba-tiba cahaya di ujung terowongan itu membuat engkau berjalan dengan kuat. Tapi ini bukan cuma buat saudara. Mungkin orang di pinggir kiri dan kananmu. Mungkin orang yang kau jumpai ketika engkau turun elevator nanti. Mungkin temanmu yang akan kau jumpai besok di tempat kerjamu. Mungkin orang di rumahmu yang hari ini tidak datang ke kebaktian ini sedang gelap hidupnya. Dan mungkin 1-2 kalimat yang Roh Kudus taruh di hati dan mulutmu. Itu bisa menghidupkan kembali iman dan pengharapan dia. Jadi saudara, speak life from now. Saya ajak saudara praktek sekarang. Jangan tunggu pulang. Kita mau praktek firman yang kita barusan dengar. Saudara yang datang suami istri, saya minta, yuk saya dorong saudara. Habis ini doakan pasanganmu. Saya dorong suami lebih dulu berinisiatif. Doakan istrimu. Kemudian istri doakan suamimu. Orang tua dengan anak kalau engkau datang bersama. Orang tua doakan anakmu. Anak-anak berdoalah buat orang tuamu. Engkau tidak pernah tahu perjuangan apa dialami oleh orang tuamu. Dan dia menutupnya rapat-rapat dari engkau karena engkau anaknya. Dia pengen yang terbaik buat kamu. Dia gak pengen ceritakan hal-hal yang buruk. Pertengkaran mamah dan papa tidak pernah bisa diceritakan kepada anak. Dipendam begitu saja. Kadang-kadang doa dari anak itu membangkitkan pengharapan lagi. Buat yang jomblo jangan sedih gitu. Lihat sekelilingmu, teman homemu, rekan pelayananmu. Datangi, keluar dari kursimu. Datangi, peluk, doakan. Kalau saudara entah bagaimana kesasar dituntun Roh Kudus tiba-tiba ada di ruangan ini. Saudara gak kenal siapa-siapa. Saudara lihat sekitarmu. Saudara datangi siapapun. Saudara Tuhan taruh perkataan di hatimu. Berdoa buat orang itu. Ayo saudara, jangan ada yang nonton, jangan ada yang diam. Mari penuhi ruangan ini dengan perkataan-perkataan yang menghidupkan. Mari kita praktekkan sekarang Bapak Ibu Saudara. Gak usah nyanyi, waktu saya udah 00.00. Habis. Nggak usah nyanyi, tapi saudara yuk kita praktekkan. Come on, suami istri saling berdoa, orang tua dan anak. Teman-teman yang datang sendiri atau dengan rekanmu, temanmu, berdua, bertiga. Datangi, keluar dari kursimu, orang tidak dikenal. Come on, doakan sampai telinganya mendengar. Mari saya berikan waktu, semuanya Bapak Ibu Saudara. Ayo, perkatakan kehidupan sampai telinga orang di sekitarmu. Orang yang kau doakan mendengarnya. Mari sekarang. Jangan tontoni saya saudara. Ayo lihat orang di kiri kananmu. Jangan lihat saya. Kecuali saudara mau berdoa untuk saya. Come on. Suami istri, keluarga, teman, orang tidak dikenal sekalipun. Lihat sekitarmu. Bangkit dari kursimu. Datangi orang itu. Peluk dia. Speaking life. Oh yes, Jesus. Urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Sudah diingatkan teman yang tidak datang ke tempat ini, kirimi dia WhatsApp sekarang. Doamu, encouragement. Say something, kirimi dia WhatsApp sekarang. Mungkin selesai dari ibadah ini sudah telepon dia. Khusus cuman mau doakan dia. Jangan tahan apa yang Roh Kudus taruh di hatimu saudara, ayo lepaskan. Engkau tidak pernah tahu orang yang membutuhkan perkataan itu mungkin ada di sekitarmu saat ini. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan urapi doa-doa yang dinaikkan di tempat ini pada siang ini. Tuhan pakai kami untuk memperkatakan kehidupan. Ada banyak jiwa di luar sana yang mereka mungkin kehilangan pengharapan, mereka butuh Tuhan. Pakai lidah dan bibir kami, titipkan perkataan-perkataan-Mu bagi kami Tuhan, untuk kami sampaikan. Mulai hari ini biarlah kami mempraktekkan kebiasaan kerajaan Allah yang satu ini, speaking life, memperkatakan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus menjaga kami, mengingatkan kami, menguatkan kami. Kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.